pemirsa S84 Channel Vkom Ushahid, ketemu lagi dengan saya Sandy Liana di sini, dan hari ini kita akan mengupas tuntas tentang program studi lagi yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ushahid. Waktu lalu kita sudah sempat bahas ya banyak hal tentang peminatan S1 dari program studi Vkom Ushahid dengan banyak peminatan. Di situ ada jurnalistik, komunikasi pemasaran, dan juga humas. Nah, di Vkom Ushahid ternyata juga ada salah satu program unggulan, yaitu program D3. D3 ini ada peminatan dari kehumasan. Nah, dan hari ini sudah hadir bersama saya langsung ketua program studinya nih D3 Fakultas Ilmu Komunikasi, yaitu Bapak Dr. Andes Ari Rahayunianto MSI, dan juga wakil ketua program studi D3 Humas Vkom Ushahid, yaitu Bapak Lili Murdianto MSI. Halo Pak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Dan ini yang ditunggu juga Pak, kalau kemarin S1 sudah nih, nah Vkom Ushahid ternyata punya program D3 Vokasi Humas. Nah, bisa dijelaskan Pak, pasti pemirsa S84 ingin tahu nih D3 vokasi humas, jurusan humas ini kira-kira keunggulannya apa Pak, dan ada program apa saja, lalu aktivitas mahasiswanya apa. Nah, mungkin untuk awal bisa dijelaskan dulu oleh Pak Ari, nanti setelah itu Pak Lili ya menjelaskan juga ya tentang semuanya, tentang kita kupas tuntas di sini tentang D3 humas dari Vkom Ushahid. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Bu Kiki, terima kasih Bu Sandy. Halo pemirsa S84 Channel. Oke, saya akan menjelaskan bahwa Prodi D3 Humas Ushahid adalah prodi unggul dalam bidang kehumasan yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan. Prodi D3 Humas ini adalah prodi vokasi, ya, prodi vokasi yang fokus lulusan capaiannya mampu menggunakan teknologi komunikasi, ya, dalam hal perancangan program TV, radio, produksi TV radio, terus aktivitas siaran TV dan radio. Itu menarik ya Pak ya, itu jadi keunggulan ya. Jadi tidak hanya penyiarannya saja, tetapi justru skill kehumasan dan penyiaran ini dikolaborasikan untuk melengkapi kebutuhan sekarang, begitu ya Pak Ari ya, bahwa semuanya ini apalagi di praktisi di bidang komunikasi semua harus punya skill dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya bidang penyiaran tadi atau broadcast. Nah, lalu apa sih yang untuk mengakomodir kebutuhan tadi tuh, keunggulan dari mata kuliah, misal dari kurikulum apa yang diberikan kepada mahasiswanya? Terima kasih Bu Kiki. Sebelum masuk ke kurikulum, ya kita akan sampaikan bahwa D3 Humas diharapkan mereka mampu sebagai kameramen, sebagai praktisi humas, konten kreator, terus ya mereka bisa sebagai penulis naskah. Oke. Adapun nanti mata kuliahnya ada mata kuliah unggulan dalam bidang kehumasan dan mata kuliah unggulan dalam bidang broadcast. Kenapa? Keunggulannya. Jadi kenapa saya bilang ini sebagai mata kuliah unggulan? Karena lulusan D3 Humas Ushahid, mereka adalah mampu, yang saya bilang awal kan diharapkan mampu menggunakan teknologi komunikasi, ya. Adapun penguasaan skillnya ya Pak. Penguasaan skillnya, oke. Adapun mata kuliah untuk D3 Humas, jadi untuk mata kuliah kehumasan mereka harus mampu menguasai tentang pengantar humas, pengantar ilmu komunikasi, etika humas, manajemen humas, manajemen event, ya. Sedangkan untuk dia skill teknologi komunikasi, mereka mampu, istilahnya diharapkan mereka mampu untuk bisa sebagai teknik kamera, terus multi kamera, terus penyutradaraan, penulisan naskah, dan itu semua ada dalam kurikulum D3 Humas. Jadi itu yang menjadi unggul ya Pak, dikolaborasikan antara penguasaan dari skill kehumasan tadi sesuai dengan jurusan ya Pak Lili ya, dan juga tidak kalah tadi skill-skill materi-materi kuliah yang terkait dengan penguasaan atau dari skill
penyiaran tadi. Oke, siap. Nah, itu juga diberikan ya. Salah satunya tadi bagaimana teknik pengambilan gambar yang baik ya, membuat sebuah konten kreatif yang bagus gitu ya, yang lalu ya banyak hal ya, penulisan skenario, artistik begitu ya, penyutradaraan dan manajemen produksi siaran. Nah, itu jadi tapi memang bagaimana humas itu harus mampu seperti itu, apalagi zaman seperti ini ya, semua orang informasi itu yang paling jelas adalah lewat audiovisual ya kan, menggunakan media digital. Bagaimana jadi humas itu harus punya keahlian itu, dan kita punya ya D3 vokasi humas di Universitas Said ini menyediakan itu semua yang untuk mengakomodir kebutuhan skill itu tadi di masa sekarang khususnya ya benar-benar. Pak ya. Oke, menarik sekali Pak. Oke, saya beralih ke Pak Lili dulu ya Pak Ari ya. Nah Pak Lili, bisa diceritakan juga gak kira-kira dosen-dosennya itu siapa aja sih Pak Lili? Lalu kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa D3 humas ini Pak? Oke, baik, terima kasih Bu Gigi. Jadi karena tadi disampaikan oleh Pak Ari kalau prodi kita adalah prodi vokasi gitu ya, maka fokus lulusannya adalah pencetak praktisi yang handal ya, terutama penggunaan teknologi komunikasi. Nah, untuk menunjang kebutuhan itu, maka kami dosen-dosennya pun juga harus memiliki skill itu ya, bahwa dosen-dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi khususnya di prodi D3 Humas ini juga punya kompetensi untuk penguatan mata kuliah yang mengarah kepada skill atau praktisi-praktisi komunikasi. Nah, oleh karena itu kami tentunya juga menggandeng beberapa praktisi gitu ya, praktisi dari media terutama ya, yang tentunya mereka yang tentunya punya pengalaman yang banyak, kompetensi yang baik tuh ya, sehingga kemudian bagaimana menggabungkan pengalaman yang ada di industri media mungkin ya, dan juga itu semua dibawa ke kampus gitu ya, untuk memberikan pengalaman yang baik kepada mahasiswa. Ini medianya dari media televisi dan radio ya Pak? Media televisi, media radio, bahkan media online juga. Media online. Jadi pengajar di D3 Humas ini selain dosen tetap yang dibekali dengan keilmuan kehumasan dan penyiaran tadi, D3 Humas juga punya dosen praktisi ya. Dosen praktisi ini adalah praktisi-praktisi yang memang sekarang ini aktif di berbagai media televisi, radio maupun media online begitu ya Pak ya. Untuk memberikan langsung nih ilmu praktisnya kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, itu menarik sekali ya Pak. Berarti ada kegiatan pembuatan sebuah program TV begitu ya Pak? Oh iya, jadi memang karena prodi kita adalah vokasi, maka nanti di akhir akhir semester, akhir perkuliahan bukan ya. Jadi mahasiswa itu nanti wajib membuat sebuah karya. Karya itulah yang kemudian nanti akan diuji ya, akan dinilai oleh para dosen praktisi juga, dan juga akan digabungkan mungkin ke dalam beberapa karya ilmiah ya, yang nanti juga akan dibimbing oleh dosen-dosen yang ada di Vkom. Iya. Dan tentunya sebelum membuat tugas akhir dalam sebuah karya, menghasilkan sebuah karya, tentu ada praktikum-praktikum yang dilakukan ya selama pembelajaran kan. Nah, praktikum-praktikumnya apa aja itu Pak? Iya, yang pasti adalah bagaimana kemudian mahasiswa memiliki skill dalam mengoperate kamera misalnya. Ya, bagaimana juga mahasiswa mampu membuat program-program siaran, tidak hanya sekedar merancang ya, tapi juga melaksanakan ya, dan juga kemudian pada sisi akhirnya mereka harus mengkombinasikan kemampuan-kemampuan itu ya menjadi sebuah karya. Jadi ada nanti praktikum membuat sebuah TV program atau program radio begitu ya Pak, atau periklanan apapun begitu ya, yang terkait dengan audiovisual tadi ya. Dan pemanfaatan teknologi komunikasi tadi. Oke, saya boleh tambahkan. Silakan Pak. Jadi apa yang disampaikan Pak Lili bahwa tadi bahwa di akhir mereka kuliah mereka harus membuat namanya tugas karya akhir. Tugas karya akhir itu disampaikan
oleh mahasiswa dalam bentuk konsep. Iya. Apa sih yang mereka harus apakah sih yang mereka akan garap? Hmm. Baik itu dokumenter, iklan layanan masyarakat atau short movie. Gitu. Dan semua yang mereka garap ini pernah mereka dapatkan dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan. Misalnya dokumenter, mereka mendapat materi pembelajaran tentang dokumenter. Jadi selain pembelajaran di kelas Ah, atau secara online, ada praktikum membuat film dokumenter gitu ya, iya, praktikum dokumenter. membuat iklan, di mana Iya. mereka semua terlibat gitu ya, Iya. terlibat sebagai tim produksi begitu ya, Iya, dari betul, dari iya. program-program tersebut gitu ya. Menarik sekali. Jadi mereka sudah merasakan ya bagaimana di bangku kuliah pun sudah merasakan, oh seperti ini loh memproduksi sebuah program televisi, program Iya. radio gitu ya, Iya. dengan berbagai macam jenis ininya ya, Iya. Pak ya. Oke, menarik sekali Pak. Nah lalu Pak, untuk di sini ada kegiatan mahasiswa juga tentunya waktu di D3 Humas Fikom ya, untuk sebagai wadah mahasiswa menyalurkan bakatnya tentunya di bidang humas dan broadcast tadi gitu ya. Nah HMP Humas ya Pak ya, Himpunan Iya. Mahasiswa Peminatan D3 Iya. itu ada ya. Ada. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ari, apa sih kita punya sebagai wadah mahasiswa, kita punya Himpunan Mahasiswa Peminatan D3 itu apa Pak Ari? Tapi saya belum mudeng nih. Oh, iya. D3 nih. D3 apa? Saya lanjut aja. Oke, itu ada program D3 untuk Himpunan Mahasiswa Peminatan. Nah, sebagai wadah mahasiswa tentunya ya Pak. Nah, itu seperti apa? Ada wadah apa sih itu paling bisa Oke, dijelaskan? baik ya. Jadi memang mahasiswa diberikan wadah untuk berorganisasi gitu ya. Iya. Yang tadi disampaikan oleh Bu Kiki yaitu Himpunan Mahasiswa. Kalau D3 memang namanya HMD. HMD, Oh, oke, iya, iya, Himpunan Mahasiswa D3. Iya, di Ya. edisi waktu lalu S1 tuh Himpunan Mahasiswa Peminatan ya, Oh, tapi oke. kalau di D3 HMD. Himpunan Mahasiswa Diploma. Diploma. Iya, Oke. Diploma 3, langsung Ya, HMD itulah 3. wadah ya, Iya. mahasiswa yang dimiliki Betul. oleh D3 Fikom ya. Iya. Wadah apa Pak Lili? Ya, HMD ini jadi komposisinya atau diisi oleh beberapa angkatan ya, Oh, tidak baik. tidak hanya satu atau dua angkatan. Jadi tujuannya mungkin agar lebih erat ya, mereka tuh karena sama-sama periode 3 gitu ya, biasanya mereka saling membangun chemistry gitu ya, karena dalam setiap pelaksanaan praktikum pun walaupun misalnya satu angkatan yang sedang memiliki tugas ya, sedang melaksanakan praktek, nanti angkatan yang lain ikut membantu. Oh, oke. Jadi tujuan diadakannya HMD itu di situ pertama untuk membangun persatuan mahasiswa D3 gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah untuk wadah mereka berkarya juga. Oke. Jadi HMD itu mereka punya struktur organisasi. Iya. Ya, masing-masing ya dipimpin oleh ketua, yang masing-masing kemudian punya divisi-divisi gitu ya. Yang mana setiap divisi itu merupakan representasi dari ide-ide mereka. Oke, Jadi menarik kalau ya. mau jadi ada yang misalnya divisi medsos gitu ya, Iya. khusus posting konten-konten yang mereka buat gitu. Oke. Nanti kemudian kalau ada kegiatan di luar misalnya, kan seringkali tuh anak-anak kita tuh sering diberi kesempatan ya oleh dosen-dosen praktisi Dilibatkan ya, dilibatkan. Nah, itu keunggulan juga tuh pemirsa ya, bahwa sering mahasiswa sekali. D3 walaupun sambil kuliah tapi Iya. dilibatkan juga oleh dosen-dosen praktisi Betul, tadi ya, di iya. praktisinya di televisi maupun radio ya, Iya, untuk terjun langsung betul. memproduksi sebuah program TV atau radio gitu ya Iya. Pak. Nah, itu keunggulannya Dan Pak, ya. dan biasanya dari sini ya, dari mereka sekedar dilibatkan dimintakan bantuan ya untuk terlibat, malah kebanyakan terus Oh ya, jadi lanjut. direkrut. Jadi belum lulus Akhirnya sudah direkrut ya gitu. iya. Oke, Mungkin menarik karena tuh. mungkin dari skillnya juga mungkin bisa diterima oleh industri gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi banyak yang belum lulus justru mereka udah sibuk pegang Iya. project apa Karena gitu mereka di juga luar. udah kayak pengalaman ya Iya, gitu, betul selain sekali. mendapatkan di perkuliahan Iya. dari pengetahuan keilmuannya,
tapi di lapangan pun mereka juga udah punya Betul. pengalaman karena Iya. dilibatkan langsung oleh dosen-dosen praktisi tadi ya membuat Betul sebuah sekali. program TV maupun program radio. Iya. Oke, menarik sekali Pak. Dan tentunya jadi di Vkom di D3 Humas ini juga punya ini ya organisasi tadi ya. Betul. Jadi organisasi kemahasiswaan namanya Himpunan Mahasiswa D3. Iya. Oke, jadi itu mereka pun juga dibebaskan ya untuk membuat karya ya terkait Iya. tadi yang Pak Lili bilang. Iya, benar Bu. Iya, Pak, ya. Bentar, boleh saya potong Bu, Bang Fadli. Jadi Iya. selama saya memimpin D3, jadi banyak dosen-dosen D3 pada awal kawan-kawan masuk D3, kawan-kawan semester pertama masuk D3, kawan-kawan sudah diberikan tugas untuk membuat karya. Sama seperti kayak kemarin saya mata kuliah kewirausahaan, mereka berkelompok buat short movie tentang kewirausahaan. Menarik. Nah, jadi mereka tuh bingung gimana Pak. Akhirnya saya bilang, yang seperti sampaikan Pak Lili, kawan-kawan kan punya kakak kelas, kawan-kawan punya HMP, silakan bertanya. Dan mereka bertanya, setelah bertanya, nggak lama kemudian, Pak kami udah mengerti, kami mau jalan. Nah, seperti itu. Jadi yang seperti Bu Gigi bilang bahwa inilah himpunan mahasiswa D3 memberikan andil, tidak hanya buat yang di dalam situ, tapi yang baru pun yang belum masuk mereka angkat, mereka ajak jadi, untuk bisa membuat karya. Sebagai wadah mahasiswa untuk saling support. Iya, ya. saling support. Jadi Iya. mahasiswa baru mendapat tugas yang Iya. berkaitan, tapi mereka belum diberikan skill dasarnya, dibantu oleh kakak kelas, kelasnya. Dan poin menarik yang dijelaskan oleh Pak Ari tadi ya, semua mata kuliah mungkin ya tidak terkait dengan penyiaran, tapi dikaitkan ya dengan isinya itu, isi perkuliahannya itu dikaitkan dengan tadi produksi siaran gitu ya. Tadi misalnya mata kuliah kewirausahaan diisi salah satu praktikumnya adalah membuat film pendek atau short movie tentang UKM misalnya, UKM begitu benar, ya, yang terkait dengan itu. Lalu ya banyak hampir semua begitu ya berarti mata kuliah yang ada di sana praktikumnya dikaitkan dengan bagaimana penguasaan terhadap teknologi siaran begitu ya, Mas Lili dan Pak Lili dan Pak Ari. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak Ari keunggulan lainnya ya, jaringan alumni ya. Itu menarik ya Pak Lili ya. Pak Ari, nah jaringan alumni, karena biasanya alumni kalau sudah ada di satu tempat nih pasti akan mudah nih adik-adiknya yang baru lulus masuk ke tempat di industri itu, di perusahaan itu akan ditarik nih alumni. Nah, itu bisa dijelaskan Pak Ari atau Pak Lili, silakan. Monggo Pak Lili. Oke, baik. Jadi memang lulusan D3 itu sangat mudah terserap ya di dunia industri ya. Boleh beberapa contoh misalnya ya, TV-TV atau media-media konvensional yang ada di wilayah Jabodetabek itu banyak diisi oleh alumni kita ya. Trans TV, RCTI, MNC, bahkan artinya juga hampir semua televisi ya ada alumni kita ya, ada jaringan alumni kita di CNN sana. Indonesia kemarin saya juga ada laporan, ada mahasiswa kita di situ. Oke, gitu, disebutkan namanya nggak apa-apa Pak Lili. Iya, kalau mungkin ada Gustaf Matthew itu di CNN Indonesia. Ada David itu di Kimia TV gitu ya. Bahkan juga mereka yang kemudian mereka yang pulang ke daerahnya gitu kan, nggak hanya mereka yang tinggal di sini ya. Jadi ada yang di Palembang, ada yang di Manado. Kabarnya mereka pun di sana juga membangun membangun PH sendiri membangun gitu ya. PH dan mungkin bergabung ke TV lokal yang ada di Iya, daerahnya. betul. Ada satu Betul. alumni nih Fahrozi namanya kalau nggak iya. salah ya. Fahrozi, ya. Dia pulang ke Bandung, lalu dia bergabung di TV lokal Bandung, Iya. nah mengembangkan TV lokal itu. Iya. Nah ini menarik sekali. Jadi terserapnya banyak ya, di radio pun juga ada ya Pak Lili ya. Ada. Konten kreator juga ada Iya, ya Nah, kan. yang terakhir Iya. justru kita dapat laporan dari Onsu TV. Oh iya, Onsu TV. Dua mahasiswa kita. Onsu TV punya Robin Onsu. Iya, Robin Iya. Oke. Iya, Robin Iya, Onsu top ya. nih. Iya. Dua mahasiswa kita kemarin kalau nggak salah sedang ada konten Onsu di Swiss kalau nggak salah, di Swiss. Oh, jadi ikut. Iya. Jadi dibawa mereka ke sana. salah satu kru di Onsu TV tadi. Iya, ada dua orang di sana. Dua alumni. orang. Dua orang, Iya. iya. Menarik sekali. Mudah-mudahan ini jadi salah satu Amin. Amin. daya tarik tersendiri ya. Iya. Dari program D3 Vkom Usahid ini ya, D3 Humas. Oke. Ya pemirsa S84,
tidak kalah menariknya kan ya, dan keunggulannya tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Ari dan Pak Lili. Nah jadi kalau memang mau atau tertarik ya di bidang kehumasan yang menguasai teknologi komunikasi di bidang penyiaran khususnya, nah nggak salah kalau milih D3 Vkom Humas Universitas Sahid ya Pak Ari, Pak Lili ya. Karena di sini semua kebutuhan skill itu semua diakomodir melalui kurikulum kita. Amin. Lalu praktikum ya, wadah organisasi kemahasiswaan itu juga sangat difungsikan untuk meningkatkan skill mahasiswa-mahasiswanya sehingga siap tempur ya di industri bidang kehumasan maupun penyiaran begitu ya Pak ya. Dan tentunya tidak hanya bekerja, yang mau berwirausaha juga bisa gitu ya. Tadi salah satunya bikin production house sendiri ya, bikin program sendiri lalu dijual ke media televisi, radio atau media online begitu ya, jadi konten kreator. Kayak banyak sekali karena ya itulah yang dibutuhkan. Nah, ditambah tadi keunggulan yang terakhir ya, jaringan kelulusan lulusan mahasiswa D3 Vkom Usaha itu ada di mana-mana, terutama di industri tadi ya, penyiaran tadi, televisi, radio gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah informasi yang menarik buat pemirsa S84 Channel yang tertarik di bidang komunikasi, khususnya untuk di bidang kehumasan dan bidang penyiaran. Nah, mungkin itu dari saya hari ini. Terima kasih banyak Pak Ari, Pak Lili sudah menyampaikan informasi yang pasti sangat bermanfaat nih buat pemirsa S84. Oke, nah jadi jangan lupa juga yang paling penting adalah setelah nonton edisi ini, nah teman-teman semua pemirsa S84 Channel subscribe, like dan share ya, jangan sampai lupa ya, subscribe, like and share ya tentunya ya. Oke, ditunggu. Terima kasih semuanya, sukses, salam sehat. Terima kasih Pak Ari dan Pak Lili. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.